Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ayyuhal ikhwan wal akhwat, a'azanallahu iyyakum. Senantiasa kita perlu untuk berusaha menasihatkan diri kita dengan mengingatkan diri kita tentang hakikat kehidupan dunia. Dan seorang muslim senantiasa butuh untuk mengambil nasihat-nasihat dan peringatan-peringatan, khususnya di dalam perkara-perkara yang akan menjadi sumber kebaikan hatinya. Karena sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, in salahat salahal jasadul kullu wa in fasadat fasadal jasadul kullu. Apabila hati ini bagus, saleh, benar, salahal jasadul kullu, maka anggota badan yang lain akan benar pula. Wa in fasadat fasadal jasadul kullu. Kalau hati sudah rusak, maka anggota badan yang lain juga akan rusak, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kepentingan seorang muslim untuk senantiasa mengambil nasihat, mengambil peringatan perkara-perkara yang bisa menjadi istiqomahnya hati dia. Ini adalah perkara yang menjadi kemestian dan dalam senantiasa kita usahakan. Ikhwani wa akhwati a'azanallahu yakum, sengaja kita menjadikan kitab Tazkiyatun Nufus tartibuha wa kama yuqarriruhu ulamus salam. Kita jadikan kitab ini sebagai nasihat kita mengambil faidah-faidah yang disebutkan oleh penulis di sini, dan kita berharap kepada Allah agar Allah senantiasa memperbaiki, membaguskan hati-hati kita. Pada kesempatan yang sebelumnya kita sampai pembahasan tentang bagian-bagian ibadah dari al-mahabbah, kecintaan, ar-raja, berharap, dan yang terakhir al-khauf, takut kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana seorang hamba tidak akan tegak istiqamah ibadahnya kecuali dibangun di atas 3 rukun ini. Tentunya setelah memperhatikan keikhlasannya dan kesesuaiannya, ittiba'nya kepada sunnah Rasulullah SAW, karena ini menjadi syarat diterimanya ibadah kita, ikhlas dan ittiba' mengikuti petunjuk Rasulullah. Kemudian seorang hamba di dalam ibadahnya memperhatikan mahabbahnya, rojaknya, dan khaufnya. Kemudian ikhwani wa akhwati a'azanallahu yakum, pada pembahasan selanjutnya di halaman 125, muallif penulis di sini membawakan pembahasan tentang ad-dunya, tentang
kehidupan dunia. Kita bacakan, yang punya kitabnya bisa disimak di halaman 125. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala, i'lam anna adh-dhamma al-warid fil kitabi wa sunnah laysa raji'an ila zamaniha alladhi huwa al-lailu wan-nahar al-muta'aqibani ila yaumil qiyamah. Fa inna Allah azza wa jalla ja'alahuma khilfatan liman arada an yadhakkara aw arada syukura. Beliau di awal pembahasan tentang permasalahan dunia ingin memberikan pemahaman kepada kita agar kita tidak salah faham dengan pembahasan tentang permasalahan dunia yang banyak dijelaskan oleh para ulama-ulama tazkiyah tentang kedudukan dunia, kehinaan dunia, tercelanya dunia dan seterusnya. Kata beliau, i'lam, ketahuilah, anna dhammal warid fil kitab wa sunnah, bahwasanya celaan terhadap dunia yang ada di dalam Quran dan Sunnah, di dalam hadis. Karena kalau kita membaca Al-Quranul Karim, mentadaburi Al-Quranul Karim atau hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita akan dapatkan banyak sekali celaan-celaan terhadap dunia, kehinaan dunia, kerendahan dunia dan seterusnya yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quranul Karim atau disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya. Bagaimana gambaran-gambaran permisalan dunia yang ditujukan Rasulullah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawa bangkai anak kambing yang cacat telinganya, sudah bangkai, ditawarkan kepada para sahabat di pasar. Ya, Rasulullah tawarkan, siapa yang mau sekian dia, satu dia dulu, enggak ada yang mau. Kalaupun masih hidup juga tidak tertarik, apalagi sudah jadi bangkai. Di sini Rasulullah SAW ingin mengajarkan kepada para sahabatnya tentang dunia. Dan banyak hadis-hadis yang lain, bagaimana dunia nilainya rendah, ya, di sisi Allah Subhanahu Wa Taala dan seterusnya. Kata beliau, celaan terhadap dunia yang ada dalam Al-Quran maupun di dalam hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam laisa raji'an ila zamaniha, itu bukan kembali kepada zamannya, bukan kembali kepada waktunya. Alladzi huwa al-lailu wan nahar al-muta'aqiban ila yaumil qiyamah, yaitu waktu malam dan siang yang terus silih berganti sampai hari kiamat yang terjadi di dunia. Jadi bukan ini. Beliau ingin meluruskan tercelanya dunia, hinanya dunia itu bukan waktu malam atau waktu siang yang itu senantiasa silih berganti terjadi dalam kehidupan dunia ila yaumil qiyamah, sampai nanti hari kiamat. Bukan itu maksudnya. Ya, jangan salah paham. Dan seorang muslim tidak boleh mencela zaman, mencela waktu. Ya. Tidak boleh kita mencela waktu, mencela zaman. Tempat manusia beramal. Bukan itu maksud celaan dunia, itu waktu yang ada siang dan malam yang terus bergulir, bersilih ganti. Silih berganti, bergulir. Kenapa? Karena kata beliau, fa innallaha azza wa jal, karena Allah azza wa jal
ja'alahuma khilfatan. Allah telah jadikan siang dan malam itu sesuatu yang bergiliran, silih berganti datangnya. Siang habis siang, malam siang, dan seterusnya. Liman arada ayyadzakar au arada syukura. Bagi siapa yang mau mengambil pelajaran dari apa yang Allah tunjukkan di dalam pergantinya siang dan malam, dan bagi siapa saja yang mengambil sikap syukur, bersyukur kepada Allah Tabaraka Ta'ala. Bahkan siang dan malam itu termasuk di antara tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siang dan malam itu adalah min ayatillah, di antara tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka siapa yang mengambil pelajaran, dia akan mendapatkan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa warada fil athar inna hadzal lail wan nahara khazanatan fanzuru madza tasna'un fihima. Kata beliau, ada sebuah riwayat di dalam athar. Di dalam athar maksudnya ya ucapan yang itu dari ya para pendahulu, ya. Karena makna athar di sini ya maksudnya bukan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini adalah perkataan dari Malik bin Dinar. Ya, ucapan yang beliau nukilkan di sini adalah perkataan dari Malik bin Dinar rahimahullah, di mana Malik bin Dinar mengatakan, inna hadzal laila wan nahara khazanatan. Sesungguhnya malam dan siang itu adalah khazanah. Ya, seperti lemari tempat menyimpan sesuatu untuk menyimpan. Maksudnya di sini menyimpan ya amalan-amalan manusia. Ya. Karena amalan-amalan manusia itu terjadi di waktu siang maupun waktu malam. Jadi siang dan malam itu adalah simpanan tempat untuk menyimpan amalan-amalan manusia. Di situ terjadi amalan-amalan hamba. Fanzuru, maka kata Malik bin Dinar, fanzuru, perhatikan. Maka perhatikan, madza tasna'una fihima. Apa yang senantiasa kalian kerjakan di keduanya, di waktu malam maupun di waktu siang. Waqala Mujahid, kemudian berkata Imam Mujahid, seorang tabi'i, murid dari sahabat, ma min yaumin illa yaqul. Kata Mujahid, tidaklah datang suatu hari melainkan hari itu akan berkata, Ibnu Adam, wahai manusia, qad dakhaltu, sungguh aku telah masuk. Maksudnya aku telah masuk kepada kalian. Alaikal yauma, ya, atasmu hari ini. Maksudnya kewajiban bagimu untuk memperhatikan, menggunakan baik-baik hari ini. Ya. Walan arji'a ilaika ba'dal yaum, dan aku tidak akan kembali lagi kepadamu setelah ini. Karena memang demikian, waktu itu tidak ada yang kembali. Kalau sudah berlalu waktu, datang waktu berikutnya dan seterusnya, tidak akan kembali lagi. Alaikal yauma, ya, kewajiban bagimu untuk memperhatikan hari ini. Walan arji'a ilaika ba'dal yaum, dan aku tidak akan kembali lagi kepadamu setelah ini. Fanzur madza ta'malu fiyya, maka perhatikan apa yang senantiasa kamu kerjakan pada diriku di waktu tersebut. Fa idzan qada tuya,
Apabila hari telah berlalu, telah selesai, maka hari itu akan dilipat, akan digulung. Summa yukhtamu alaihi, dan hari itu akan ditutup. Fala yufakku, dan hari itu tidak akan dilepas ikatannya, gulungannya, ya, tidak akan dibuka lembarannya, hatta yakunallahu walladzi yaqdihi yaumil qiyamah, sampai Allah yang akan ya menetapkannya, memberi keputusannya nanti di hari kiamat. Artinya selesainya hari, ya tidak adanya pergantian malam dan siang, itu setelah Allah memberikan keputusannya, datangnya hari kiamat. Wa ansyada ba'duhum, dan sebagian ulama salaf mereka membuat nasyid atau membuat bait-bait syair, innamad dunya ilal jannati wan nari tariqun wal layali majjarul insani wal ayyamu suqu. Ya, sebagian ahli hikmah mengatakan bait syair, innamad dunya ilal jannati wan nari tariq. Sesungguhnya dunia itu hanyalah sebuah jalan menuju surga atau menuju neraka. Jadi dunya itu adalah wasilah, jalan bagi seorang hamba, apakah dia akan menuju ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala atau dia akan menuju kepada neraka Allah wal iyad billah. Itu hakikat dunia. Tariqah, jalan yang dilalui seorang hamba untuk menuju kepada surga Allah atau menuju kepada akhirat Allah. Wal layali majjarul insan wal ayyamu suqu. Malam-malam itu adalah seperti tempat jualannya seseorang, dan siang hari-hari itu seperti pasarnya. Artinya apa? Siang dan malam itu adalah tempat manusia untuk berjualan. Berjualan apa? Berdagang dengan Allah Subhanahu wa taala untuk meraih barang dagangan Allah. Dan barang dagangan Allah adalah surga. Di mana dilakukan di dunia? Ya, di waktu siang dan malam. Ya. Maka orang-orang yang bisa memanfaatkan kesempatannya berdagang dengan bagus, menggunakan kesempatan waktu siang dan malamnya untuk berdagang dengan Allah, maka dia akan meraih apa yang dia harapkan. Adapun orang-orang yang melalaikannya, maka dia tidak akan mendapatkan apa yang diharapkannya. Fal waqtu huwa ra'su malil abdi. Maka kata beliau, waktu ini adalah harta pokok seorang hamba. Waktu itu adalah harta yang paling berharga, yang sangat berharga bagi seorang hamba. Kesempatan itu sangat berharga. Dan seorang akan merasakan betapa berharganya waktu nanti di akhirat kelak. Ketika ya dia menginginkan kepada Allah untuk dikembalikan ke dunia walaupun hanya sebentar. Li'an a'mala salihan fi ma tarak, agar aku bisa melakukan amal soleh yang dulu ketika di dunia aku tinggalkan. Itu berharganya waktu di dunia. Inilah hakikat waktu kita. Huwa ra'su malil 'abd. Waktu itu adalah harta yang paling pokok bagi seorang hamba. Sahha an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala, sebuah hadis telah sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, dan Tirmidzi mengatakan hadis ini gharib sahih. Di catatan di bawahnya disebutkan di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man qala subhanallah wa bihamdih ghurisat lahu nakhlatun fil jannah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Siapa yang mengucapkan subhanallahi wa bihamdi, maha suci Allah dan dengan memujinya, mengucapkan zikir ini subhanallahi wa bihamdi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ghurisat lahu nakhlatun fil jannah, akan ditanam untuknya satu buah kurma, satu pohon kurma di surga. Satu ucapan subhanallah wa bihamdi, itu satu pohon kurma nanti di surga. Fandur, kata beliau, maka perhatikan, ila mudayyi'is sa'at, pada orang-orang yang banyak menyia-nyiakan waktunya, banyak menelantarkan waktu yang Allah berikan kepadanya di dunia. Kam yafutuhu minan nakhil, betapa banyak pohon kurma yang telah dia sia-siakan. Kesempatan memperbanyak jumlah pohon kurma di surganya dia, ya, dengan mengucapkan subhanallah wa bihamdi. Maka dari hadis ini sudah semestinya bagi kita seorang muslim, kita menasihati diri kita dan saudara-saudara kita untuk, ya, memanfaatkan kesempatan waktu dengan sebaik-baiknya. Wa kana ahadu salihin idza athqala an-nasu fil julus 'indahu yaqul dahulu ada seorang orang saleh, ya, orang ulama yang saleh, apabila orang-orang sudah merasa bosan duduk bersamanya, bermajelis, artinya mengambil nasihat, mengambil ilmu bersama dia, maka orang saleh tadi mengatakan kepada jamaahnya, kepada manusia yang bermajelis dengannya, amma turiduna an taqumu, apa kalian ingin untuk berdiri, maksudnya pergi meninggalkan majelis ini? Inna malaka syamsi yajurruha la yaftar. Ini mungkin kurang titik ya, bukan ba, itu yajurruha. Sesungguhnya malaikat yang menjaga matahari, dia senantiasa menarik matahari tersebut sehingga beredar dan tidak pernah bosan, tidak pernah merasa bosan untuk melakukan. Kemudian di sini ada perkataan, wa qala rajulun li ahadil ulama qif ukallimuka, diamlah atau berhentilah, aku akan berbicara kepadamu. Qala awqafa syams, wallahu alam, saya tidak paham makna kalimat ini. Kemudian beliau kembali melanjutkan, wa kadzalika, demikian juga laisa dhammu dunya raji'an ila makani dunya wa huwa al-ard. Celaan kepada dunia itu bukan dikembalikan kepada tempatnya, yaitu bumi atau tanah. Celaan kepada dunia yang ada di dalam kitab dan sunnah, di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tadi tidak dikembalikan kepada waktunya siang dan malam, yang itu tempat manusia berbuat, dan juga bukan kepada tempatnya, yaitu bumi itu sendiri. Bukan itu maksudnya. Wa ma'auda'a fiha min jibalin wa biharin wa anharin wa ma'adin, dan juga bukan benda-benda yang telah Allah letakkan di atasnya, seperti gunung, lautan, sungai, barang-barang hasil galiannya dan seterusnya. Bukan itu maksud celaan dunia. Fa inna dzalika kullahu min ni'amillahi 'ala ibadihi. Karena semua yang ada di atas permukaan bumi ini, ya, itu adalah nikmat-nikmat Allah yang telah Allah
siapkan, Allah berikan untuk para hambanya. Lima lahum fiha minnal manafi' wal i'tibar. Karena pada nikmat-nikmat yang ada di atas muka bumi itu ada manfaat-manfaat bagi kehidupan manusia dan banyak pelajaran-pelajaran bisa diambil. Wal istidlal ala wahdaniyatihi wahdaniyati sani subhanahu wa qudratihi wa azamatihi. Dan karena adanya gunung, laut, dan apa-apa yang ada di permukaan bumi, di dalam atau di atasnya, itu semua bisa menjadi bukti bagi seorang hamba tentang keesaan Allah, Sang Penciptanya. Bagi siapa yang mau memikirkan, bisa menjadi bukti tentang keesaan Allah, tentang keagungannya, kebesarannya. Kemudian beliau mengatakan, wa innama dzammu raji'un ila af'ali bani Adam al-waqi'ati fid dunya. Lalu apa hakikatnya celaan kepada dunia? Celaan kepada dunia, kata beliau, itu kembalinya kepada perbuatan-perbuatan manusia. Tercelanya dunia itu kembalinya ke af'alul ibad, af'alu bani Adam, perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh manusia yang terjadi di dunia. Itu celaannya di situ. Jadi tercelanya dunia itu asalnya kembali kepada perbuatan-perbuatan manusia yang terjadi padanya, bukan kepada fisik dunianya itu, waktunya atau zatnya, tapi kepada af'alu bani Adam, perbuatan-perbuatan manusia yang terjadi di dalamnya. Li'anna ghalibaha waqi'un ala ghairil wajhi alladhi tuhmadu 'aqibatuhu. Karena kebanyakan perbuatan-perbuatan manusia yang dilakukan di atasnya itu terjadi tidak sesuai dengan apa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Akibatnya tidak baik. Akibatnya tidak terpuji. Allah Subhanahu wa taala berfirman menjelaskan tentang hakikat kehidupan dunia di dalam surah Al-Hadid ayat ke-20. Allah Ta'ala mengatakan, i'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad. Ketahuilah, kata Allah, sesungguhnya kehidupan dunia adalah la'ibun, permainan. Ini yang pertama Allah sifati dunia. Annamal hayatud dunya la'ibun. Sesungguhnya kehidupan dunia adalah la'ib, sebuah permainan. Walahwun, ini sifat yang kedua. Dan lahwun, sesuatu yang banyak melalaikan. Ini sifat dunia yang Allah sifatkan. Yang kedua, yang pertama apa tadi? Lahibun, sesuatu hanya main-main, tidak serius. Maka yang menjadikan dunia serius akan merugi dan dia akan menyesat. Ya. Walahun, dan sesuatu yang banyak melalaikan. Wazinah, apa zina? Hiasan. Kehidupan dunia itu adalah penuh dengan hiasan-hiasan yang memukau, yang indah. Wa tafakhurun bainakum, dan tafakhur. Tafakhur itu saling berbangga-bangga, saling bermegah-megahan
di antara kalian. Ini sifat yang keempat. Yang pertama laibun, permainan. Yang kedua lagwun, sesuatu yang banyak melupakan, melalaikan. Yang ketiga zina, sesuatu yang indah, yang mempesona. Kemudian yang keempat tafakhur, ajang untuk saling berlomba, memperbanyak, saling berlomba untuk berbangga-bangga, berhebat-hebatan. Itu tafakhur. Ya. Berbangga-bangga, bermegah-megah, itu kehidupan dunia. Kemudian yang kelima, watakatsur fil amwali wal aulad, dan takatsur, saling berbanyak-banyak, saling berlomba untuk memperbanyak anak dan harta dan anak keturunan. Ini 5 sifat yang Allah sifatkan di dalam surah Al-Hadid ayat 26. Ya. Bahwasanya kehidupan dunia adalah sebuah permainan, sesuatu yang melalaikan, sebuah hiasan, sarana untuk berbangga-bangga, saling berbangga di antara kalian, sarana untuk memperbanyak harta dan anak keturunan. Sesadi rahimahullah ta'ala ketika menjelaskan ayat ini, saya bacakan sedikit tafsir beliau di dalam Taisir Karimur Rahman. Yukhbiru ta'ala fi haqiqati dunya wa ma hiya alaih. Di sini ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan, memberitahukan kepada kita tentang hakikat dunia. Sesungguhnya dunia itu apa? Wa ma hiya alaih, dan apa yang ada di atas dunia itu. Wa yubayyinu ghayataha, dan Allah jelaskan juga puncak kehidupan dunia seperti apa. Terkadang orang banyak mencari dunia tapi tidak paham, tidak tahu puncaknya. Allah sebutkan di sini. Karena kata-kata innama di dalam bahasa Arab itu adalah adatul hasr, membatasi, artinya tidak yang lain. Ya, jadi kata-kata wa innama di sini Allah mengenakan annama, ya, bahwasanya hanyalah sesungguhnya, tidak ada makna yang lain. Ya. Jadi Allah di sini menjelaskan ghayataha, puncaknya dunia itu seperti itu. Ya. Dicari capek-capek, dikejar capek-capek, ya. Tidak lebih dari apa tadi, berapa? 5 tadi. La'ibun wa laghwun wa zina wa tafakhur wa takatsur. Permainan yang melalaikan, hiasan yang memukau, ya, tafakhur, saling berbangga-bangga dan saling memperbanyak. Tidak lebih dari itu kata Allah, ya. Wa ghayatu ahliha, dan puncak yang didapatkan oleh pemiliknya, oleh ahli dunia, bi annaha la'ibun wa laghwun, di mana dunia itu hanyalah sebuah permainan yang melalaikan, tal'abu bihal abdan, yang badan-badan kita, fisik-fisik kita bermain-main di dunia. Wa talluhu biha al-qulub, dan banyak melalaikan hati-hati manusia. Makanya terkadang kita heran, ada orang menjadikan dunia itu puncak kehidupannya, tujuan utama hidupnya. Ya. Dan sekarang banyak orang demikian. Seolah-olah dia tidak paham nanti setelah kematian itu akan ditinggalkan. Ya. Ya. Dia jadikan dunia seolah-olah tujuan kehidupan dia yang paling utama. Ya. Bahkan perkara-perkara yang memang sejatinya itu permainan. Ya. Pemain-pemain olahraga gitu kan, yang dicari itu sebenarnya apa? Kalau dicari harta, kita pikir hartanya sudah banyak, ya, uang mungkin sudah jutaan, miliaran. Kemudian yang dicari dia itu apa sebenarnya? Bintang-bintang, coba kita lihat bintang-bintang olahragawan yang sudah hartanya berbanyak-banyak gitu. Yang dicari apa? Harta. Tidak juga. Ya, harta sudah berlebih. Ya. Seolah-olah dia hidup itu cuma untuk itu. Kalau tiba-tiba kemudian dia meninggal dunia, itu semuanya tidak berfaedah.
Makanya Allah katakan apa? La'ibun wa lahwun. Sesuatu yang banyak melalaikan penghuninya, melalaikan hatinya. Sudah saya? Ya, kita azan dulu habis itu kita lanjutkan. Ya. Jadi di ayat ini, surat Al-Hadid ayat 20 ini, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang hakikat dunia yang tercela. Bukan waktunya, bukan zatnya, tetapi adalah karena melalaikan hamba. Karena melalaikan hamba. Makanya Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat yang lain mencela orang-orang yang hanya memahami kehidupan dunia, zahir kehidupan dunia, tapi tidak paham hakikat dunia dan melalaikan akhirat. Jadi orang-orang yang hanya pintar urusan dunia, tapi tidak paham hakikat kehidupan dunia seperti apa dan melalaikan akhirat, itu tercela. Di dalam surah Ar-Rum ayat 7. Di dalam surah Ar-Rum ayat yang ke-7 Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya. Di Ar-Rum ayat 7 Allah mengatakan ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya. Mereka mengetahui perkara yang nampak, yang zahir dari kehidupan dunianya, wa hum anil akhirati hum ghafilun, dan mereka lalai dari kehidupan akhiratnya. Orang-orang seperti ini dicela. Ya. Kalau sudah berbicara urusan dunia, nomor satu, seolah-olah dia pakarnya, sangat ahli. Ya.
Bahkan tingkatnya sudah di atas tingkatan dokter profesor, ya, karena sangat pakarnya. Dan dia merasa bangga. Tetapi kalau sudah berbicara akhirat, berbicara agama, dia tidak paham dan tidak malu. Bahkan mungkin anak-anak kecil lebih paham daripada dia. Ada nggak orang demikian? Ada. Ini orang yang tercela dalam agama kita. Kata Syekh Sa'di ketika menjelaskan ayat ini, ya'lamuna zahiran minal hayati dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Mereka hanya mengetahui perkara-perkara yang nampak dari kehidupan dunia dan mereka lalai dari kehidupan akhiratnya. Haula'il ladzina la ya'lamuna ay la ya'lamuna bawatinal asya' wa awaqibah. Kata Syekh Sa'di, mereka itu adalah orang-orang yang tidak mengetahui ya hakikat sesuatu dan akibat-akibatnya. Hanya tahu yang nampak-nampak saja, yang zahir-zahir saja. Wa innama ya'lamuna zahiran minal hayati dunya. Mereka hanya tahu perkara-perkara yang nampak dalam kehidupan dunianya. Fayanzuruna ilal asbab wa yajzimuna biwuqu'il amri alladhi fi ra'yihim in aqadat asbaba wujudihi. Mereka hanya memperhatikan tentang sebab-sebab yang zahir. Ya. Dan mereka memastikan terjadinya sesuatu berdasarkan sebab-sebab zahir tersebut. Oyataya qanuna adamul amri alladhi lam yushahidu lahu min al-asbabil muqtadiyah liwujudihi syai'a. Mereka, kata Syekh Sa'di, meyakinkan tidak ada perkara yang tidak mereka lihat dari sebab-sebab yang mengharuskan sesuatu tersebut. Artinya mereka di dalam memahami kehidupan dunia hanya sebatas mengandalkan sebab-sebab yang zahir. Tidak pernah memperhatikan sebab-sebab yang batin. Sekarang kita lihat kalau misalkan terjadi bencana, gempa bumi, terjadi ini. Kita lihat para pakar-pakar yang tidak kenal agama. Ketika ada ahli agama mengatakan itu sebabnya karena dosa manusia, karena maksiat, karena syirik dan seterusnya, diketawain. Apa hubungannya gempa bumi dengan maksiat? Apa hubungannya bencana dengan ini? Gempa bumi, tanah longsor, banjir dengan maksiat. Mereka sombong. Mereka analisanya dari apa? Dari analisa kajian-kajian dunia yang memang mereka pakar di situ. Tanpa sama sekali memperhatikan sebab-sebab tersembunyi yang Allah sebutkan. Ya. Bahwasanya di balik sebab-sebab zahir ada sebab batin yang Allah jelaskan, di antaranya kerusakan-kerusakan terjadi karena dosa-dosa manusia, karena kesyirikan, ya, karena dosa-dosa zina, merajalela, kebohongan, penipuan dan seterusnya. Mereka tidak perhatikan sebab-sebab seperti ini. Allah sindir orang seperti ini. Mereka hanya melihat sebab-sebab apa yang nampak. Kalau disebutkan karena dosa kan ini bisa gimana? Diketawain. Zaman seperti ini masih bicara-bicara kayak gitu. Ya. Sombong sekali. Ya. Sombong. Kata Syekh Sa'di, mereka hanya meyakini sebab-sebab yang terjadi, yang terlihat, ya, dan mereka tidak meyakini sebab-sebab yang tidak nampak, yang tidak terlihat. Wa hum waqifuna ma'al asbabi ghairi nadhina ila musabbibiha al-mutasarrif fiha. Mereka senantiasa memperhatikan sebab-sebab zahir tersebut tanpa sama sekali memperhatikan penyebab dari sebab itu. Ada sebab, ada musabbib. As-sabab itu sesuatu yang menyebabkan terjadinya sesuatu yang lain. Musabbib itu zat yang mendatangkan sebab. Itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba lihat dalam kajian-kajian pakar-pakar dunia, pernah nggak kejadian yang dikaitkan dengan Allah? Nggak ada. Dalam kajian-kajian ilmiah kita pun nggak pernah ada, kecuali para ulama yang mengingatkan. Ada seperti itu. Padahal ya
Sebab-sebab itu ada musabibnya Allah Subhanahu wa taala. Itu yang menyebabkan sebab. Wa hum 'anil akhirati hum ghafilun, dan mereka lalai dengan kehidupan akhiratnya. Tidak pernah memikirkan akhirat. Seolah-olah hidup itu dunia saja. Qad tawajjahat qulubuhum wa ahwa'uhum wa iradatuhum ila dunya. Hati mereka, tujuan hidup mereka, keinginan mereka itu semua diarahkan ke dunia semua. Potensi-potensi yang Allah berikan pada dirinya, akal, hati, kecerdasan, semuanya digunakan untuk dunia. Akal, hati, semuanya digunakan untuk dunia, itu tidak semuanya tercela. Kalau itu dijadikan wasilah untuk kebaikan manusia di dalam beribadah kepada Allah, itu suatu terpuji. Tetapi ketika akal, hati, dan segala potensi hanya difokuskan dunia, melalaikan akhirat, itu yang tercela. Itu yang bukan berarti Islam melarang seseorang berpikir untuk kebaikan hidup, maslahat hidup, tidak. Tetapi ketika otak, pikiran, hati, dan seterusnya fokus dunia kemudian lalai akhirat, itu yang di situ tercelanya. Disitulah sisi tercelanya. Ketika dunia ya sudah menutup seseorang dari memikirkan akhiratnya. Wa syahwatuha wa hitamuha fa'amilat laha wa sa'at wa aqbalat biha. Maka dia pun melakukan beraktivitas itu semata-mata untuk kepentingan dunianya. Dia senantiasa menghadapkan dirinya untuk dunianya. Wa adbarat wa ghafalat 'anil akhirah, dan dia pun meninggalkan, melalaikan akhirat. Akhirat ditinggalkan. Falal jannatu tashtaqu ilaiha, maka dia tidak pernah ada kerinduan ke surga. Ahli dunia itu tidak pernah merindukan surga, enggak pernah dipikirkan. Yang dirindukan adalah kenikmatan-kenikmatan dunia, senantiasa ada di dalam obsesinya. Tidak pernah merasakan bagaimana rindunya masuk ke dalam surga. Ya. Maka surga tidak menjadi kerinduan dia. Walan naru takhafuha, demikian juga azab neraka itu tidak menjadi dia takut. Bagaimana dia takut? Orang takut itu kalau dia merasakan kehadirannya, merasakan kehadirannya. Kalau tidak pernah hadir dalam hatinya, dia tidak pernah merasakan takut. Ya, dia tidak pernah menjadikan dunia surga sebagai kerinduannya, dan dia tidak menjadikan neraka sesuatu yang menakutkan dirinya. Walal maqamu baina yadayillahi wa liqaihi yurau'aha wa yuz'ijuha, dan dia tidak pernah memikirkan bagaimana nanti ketika dia berdiri di hadapan Allah menjadikan dia ketakutan, gemetar. Dia tak pernah memikirkan seperti itu. Bagaimana nanti ketika saya berhadapan di hadapan Allah, bagaimana rasanya? Karena semuanya pasti merasakan. Itu nggak pernah terfikirkan. Wa hadza, kata Syekh Sa'di rahimahullah, wa hadza alamatus syaqa wa unwanul ghafla 'anil akhir. Orang yang seperti ini kehidupannya hanya memikirkan gunanya, melalaikan akhiratnya, tidak pernah rindu surga, tidak pernah takut neraka, tidak pernah takut bagaimana nanti di hadapan Allah dia berdiri dan seterusnya. Orang seperti ini, kata Syekh Sa'di, adalah alamatus syaqa, tanda-tanda orang akan mendapatkan kebinasaan. Wa unwanul ghaflah an akhir, ini adalah ciri-ciri orang yang lalai dari kehidupan akhirat. Meskipun dia mungkin menjadi orang-orang sukses, berhasil meraih dunianya, kemudian Syekh Sa'di kembali mengatakan, wa minal ujub, sungguh, kata beliau, sesuatu yang sangat menakjubkan, mengherankan, kata beliau, ya, terkait orang-orang seperti ini,
anna hadzal qisma minan nas qad balaghat bi katsirin minhum al-fatana wa dzaka fi zahiri dunya. Perkara yang mengherankan, kata Syekh Sa'di, ya, jenis manusia yang seperti ini, kata beliau, itu banyak, tidak sedikit di antara mereka itu orang-orang yang cerdas. Minal fatana wa dzaka, orang-orang yang punya kecerdasan akalnya, kejeniusannya, jenius, cerdas. Fi zahiri dunya, di dalam perkara-perkara dunia, zahir dunia. Ila amrin yuhayyirul uqul wa yudahishul albab. Ya. Jadi ternyata tidak jaminan orang-orang yang Allah berikan kecerdasan lebih, ya, IQ di atas rata-rata, itu bisa memikirkan hakikat kehidupannya. Tidak jaminan. Tidak sedikit orang-orang yang cerdas, mereka tidak paham hakikat dunia, tertipu dengan dunia. Berarti dia tidak cerdas, walaupun dia orang yang cerdas di dalam masalah dunia, tapi tidak cerdas di dalam memikirkan kebaikan nanti di akhir. Khawani wa akhwati azzakum, kemudian kita lanjutkan. Kemudian beliau setelah menyebutkan surah Al-Hadid ayat 20 ini, beliau kembali mengatakan wan qasama banu Adam fid dunya ila qismain. Kata beliau, manusia di dunia terbagi menjadi dua. Manusia, ya, di dalam mensikapi dunia itu ada dua golongan, ada dua kelompok. Ahaduhuma ankara anna lil ibadi daron ba'da dunya lithawabi wal iqabi. Kelompok pertama dari orang yang tinggal di atas dunia ini, kata beliau, adalah kelompok manusia yang mengingkari bahwasanya setelah kehidupan dunia ada kehidupan. Kelompok yang mengingkari bahwasanya setelah kehidupan di dunia ini daron, ada negeri lagi. Negeri untuk apa? Litsawabi wal iqab, untuk perhitungan, balasan, ya, dan hukuman. Untuk memberikan ganjaran maupun memberikan hukuman. Bahwasanya setelah kehidupan dunia selesai, ada lagi nanti negeri untuk tempat menerai balasan amal, ganjaran amal, atau meraih hukuman dari amal perbuatan. Ini kelompok yang pertama yang melalaikan tersebut. Jadi dia hanya memahami kehidupan dunia hanya di dunia saja. Ya mungkin kalau kita tanya secara lisannya, setelah kematian ada kebangkitan, mungkin dia mengatakan setelah mati ada kebangkitan, tapi hanya apa? Lisan. Tidak nampak dalam sikap perbuatannya. Kalau secara ujian lisannya, iya, nanti setelah mati ada kebangkitan dan seterusnya. Tapi secara sikapnya, secara perbuatannya itu tidak mencerminkan. Seolah-olah perbuatan dia, tujuan hidup dia, obsesi dia itu seolah-olah mengatakan kehidupan itu hanya dunia. Wa haula'i humul ladzina qala Allahu fihim. Orang-orang seperti ini, kelompok yang pertama seperti ini, yang hanya memahami dunia itu sebatas kehidupan dunia saja, tidak ada kehidupan setelahnya untuk pembalasan amal. Inilah orang-orang yang disebutkan oleh Allah di dalam surah Yunus ayat 7 dan 8. Di dalam surat Yunus ayat 7 dan 8, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Innal ladzina la yarjuna liqa'ana wa radu bil hayati dunya
watma'annu biha walladzina hum an ayatina ghafilun ulaika ma'wahumun nar bima kanu yaksibun. Allah menjelaskan kelompok yang pertama ini. Kata Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina, sesungguhnya orang-orang yang la yarjuna liqa'ana, mereka tidak mengharapkan perjumpaan dengan kami, tidak percaya adanya perjumpaan dengan Allah nanti setelah kematian. Tidak mengharapkan, di sini maksudnya tidak percaya bahwasanya nanti setelah kematian dia akan berjumpa dengan Allah, ada negeri untuk membalas kebaikan-kebaikan ataupun keburukan-keburukannya. Kata Allah, orang-orang yang tidak mengharap perjumpaan dengan kami, waradu bil hayati dunya, dan dia merasa cukup, merasa puas dengan kehidupan dunianya, watma'annu biha, dan merasa nyaman, tentram dalam dunianya, artinya tidak memikirkan akhirat. Walladzina hum an ayatina ghafilun, dan orang-orang yang mereka lalai dari ayat-ayat kami. Kata Allah, ulaika ma'wahumun nar, mereka orang-orang seperti ini tempat tinggal mereka adalah neraka. Bima kanu yaksibun, disebabkan apa yang mereka kerjakan di dunia. Itulah orang-orang kufar, orang-orang yang tidak beriman, dan mereka akan kekal di dalam neraka selama-lamanya dan tidak pernah merasakan surga Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena mereka tidak mengharapkan perjumpaan dengan Allah, tidak pernah memikirkan akhiratnya, ridha, merasa puas dengan kehidupan dunianya, tentram dengan dunianya, wa hum an ayatina ghafilun, mereka lalai dengan ayat-ayat Allah, peringatan-peringatan Allah. Wa haula'i, orang-orang seperti ini, kata beliau, kelompok yang pertama seperti ini, ahli dunia yang tidak pernah memikirkan akhiratnya, hammuhumut tamattu' fid dunya wa iqtinamu ladzatiha qabla al-maut. Hammuhum, ham itu kalau diartikan apa? Kepentingannya atau apa namanya? Obsesi utamanya, yang menjadi pemikiran utamanya, keinginan terbesarnya itu ham. Hammuhum, kepentingan dia yang paling besar adalah at-tamattu fid dunya, bagaimana bersenang-senang di dunia. Jadi temanya segala macam aktivitasnya intinya itu, bagaimana saya bisa merasakan kenikmatan-kenikmatan yang maksimal, memaksimalkan kenikmatan dunia. Ada yang mencari dari sisi kekuasaan, ada yang mencari dari sisi wanita, ada yang mencari dari sisi harta, dan seterusnya dari hiasan-hiasan dunia. Ya, hammuhum at-tamattu fid dunya. Maka kepentingan besar mereka dalam kehidupan mereka adalah bagaimana bersenang-senang di dunia, waqtinamul ladzatiha, dan bagaimana ightinam, meraih sebesar-besarnya kelezatan dunia. Qabla al-maut, sebelum kematian, mumpung belum mati. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman di dalam surah Muhammad ayat 12. Walladzina kafaru, dan orang-orang kafir, yatamatta'una, mereka bersenang-senang. Tamattu artinya bersenang-senang. Wa yaquluna, dan mereka makan kama ta'kulul an'am, sebagaimana binatang ternak makan. Wan naru mathwa lahum, dan neraka menjadi tempat tinggal bagi mereka. Ini orang-orang kafir. Ini kelompok manusia pertama di dunia. Orang-orang kufar yang kehidupannya dia hanya sebatas dunia, tidak akhir. Wal qismu tsani, kelompok yang kedua, man yuqirru bidarin ba'dal maut lis-tsawabi wal iqab. Kelompok yang kedua yang tinggal di dunia, kata beliau,
adalah kelompok manusia yang mengakui ada kehidupan setelah kematian untuk balasan amal, untuk meraih pahala atau meraih hukuman. Ini kelompok manusia yang kedua, bahwasanya nanti setelah kehidupan dunia ada satu negeri lagi untuk membalas amal perbuatan, meraih kebaikan pahala maupun hukuman Allah Subhanahu wa taala. Ini kelompok manusia yang kedua, meyakini adanya kehidupan setelah kematian. Wa humul muntasibuna ilal mursalin. Kelompok yang kedua ini adalah kelompok manusia yang menisbahkan dirinya, menyandarkan dirinya kepada para rasul. Artinya mengikuti jalannya para utusan Allah. Orang-orang yang dia percaya dengan para rasul, utusan-utusan Allah yang Allah utus ke dunia, menjelaskan kepada manusia bahwasanya setelah kehidupan dunia ada kehidupan akhir untuk balasan amal perbuatan mereka. Wa humul qasimuna ila thalathati aqsam. Zahirnya kelompok kedua ini kelompok kaum muslimin, orang-orang Islam, ya, karena orang Islam adalah orang yang percaya adanya hari setelah kematian, dan mereka adalah pengikut para rasul. Dan kelompok kedua ini kata beliau terbagi menjadi tiga lagi. Kelompok kedua yang percaya adanya hari kebangkitan, kehidupan setelah kematian untuk menerima pahala atau hukuman, itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama kata beliau zalimun li nafsi. Zalimun li nafsi, yaitu orang-orang yang banyak berbuat zalim kepada dirinya. Wa muqtasid, kemudian yang kedua adalah orang-orang pertengahan. Wasabiqun bil khairat biidznillah, dan yang ketiga adalah orang-orang yang bersegera berlomba-lomba di dalam kebaikan dengan izin Allah. Ini kelompok kedua. Ada orang-orang yang banyak menzalimi dirinya, atau zalim atau zulmun, sebagaimana banyak dijelaskan oleh para ulama, yang dimaksud dengan zalim itu adalah wada'u syai' fi ghairi mahalli, itu namanya zalim. Menempatkan sesuatu bukan di tempatnya, itu zalim. Menyikapi sesuatu tidak semestinya, itu zalim. Menilai sesuatu bukan sebenarnya, itu zalim. Ya, menyikapi dunia bukan semestinya, menggunakan nikmat Allah dari dunia ini bukan semestinya, ya, itu namanya zalim. Ya, itu zalim. Ya, ini kelompok yang kedua ada tiga. Ada zalimun li nafsi, orang-orang yang banyak berbuat zalim terhadap dirinya. Yang kedua adalah al-muqtasid, orang-orang yang pertengahan. Dia meninggalkan kezaliman, tapi dia juga bukan orang-orang yang terlalu bersemangat berlomba-lomba dalam kebaikan. Kemudian yang kelompok yang ketiga, yang paling tinggi adalah sabiquna bil khairat, orang-orang yang berlomba-lomba di dalam kebaikan-kebaikan. Ikhwani wa akhwati a'azanallah yakum, ini saja mungkin yang bisa kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Adapun penjelasan terkait masing-masing tiga kelompok ini, zalimun li nafsi, al-muqtasid, dan as-sabiquna bil khairat, insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya bismillah. Kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.